Sidang tengah malam. Gerak, gerak, gerak. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Tolak, tolak, tolak. Baik, terima kasih. Khusus kami dari GMKI berpendapat bahwa untuk pembentukan undang-undang ini kami rasa bahwa tidak ada perpihakan antara, bukan hanya khusus untuk Papua tapi seluruh Indonesia. Ini tidak ada perpihakan kepada rakyat kecil pun. Maka undang-undang ini kami juga sepakat bahwa harus ditolak seperti itu. Karena tidak ada untung bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lebih khusus untuk Papua itu lebih ini lagi, lebih tidak memihak, apalagi tidak ada kesejahteraan sampai dengan yang ada ini. Apalagi undang-undang ini ditetapkan, maka otomatis rakyat Papua sendiri nanti akan jadi penonton di atas tanahnya sendiri. Seperti begitu, terima kasih. Baik, saya sebagai Ketua PMKRI Cabang Jaya Wijaya dan juga atas nama teman-teman anggota PMD Cabang Jaya Wijaya punya pandangan menyangkut dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Itu kami melihat kembali ke rakyat atau orang adat, karena di bagian pembangunan menyangkut dengan kehutanan dan juga industri dan juga yang lain-lain itu kembali memberikan hak kepada orang adat, hak ulayat. Pemerintah pusat tidak bisa samakan dengan daerah yang ada di Papua, karena hak tanah adat itu masing-masing punya, tidak pernah dia macam hidup sembarangan seperti begitu, tidak ada. Maka pemerintah pusat tidak perlu langsung ambil kebijakan seenak-enaknya saja, tetapi tanyakan kembali ke rakyat yang punya hak tanah adat. Dan juga pemerintah pusat berikan sosialisasi juga penting, pendekatan ke rakyat. Tanpa sosialisasi, tanpa pendekatan langsung ambil kebijakan, tetapkan undang-undang Omnibus Law, memang dari PMKRI, Perhimpunan Masyarakat Katolik Republik Indonesia Cabang Jaya Wijaya, ditolak dan tidak setuju. Dampaknya dilihat dari hak tanah adat yang ada, sumber daya manusia yang sumber daya alam yang ada di Papua itu memang dia tidak pernah dia hanya hidup begitu saja, tidak, tetapi itu masing-masing hak ulayat itu ada, jadi koordinasi kepada yang punya hak ulayat. Pemerintah tidak bisa langsung ambil keputusan dari pusat, baru dari bawahan dari daerah maupun provinsi diikuti ke pusat, memang tidak bisa. Dia kembali ke rakyat yang punya hak tanah adat. Terima kasih, Kak. Nah, kami dari hal ini mungkin lebih melihat di sini berkaitan dengan Omnibus Law ini, memang saya pikir akan memberikan efek yang positif kepada masyarakat. Tapi kita lihat dulu masyarakat yang mana dulu, karena kalau kita lihat lebih jauh, undang-undang Omnibus Law ini saya pikir akan lebih menguntungkan terhadap pengusaha-pengusaha besar seperti itu. Dia tidak memberikan dampak yang baik, yang cukup besar terhadap masyarakat kecil yang ada di daerah-daerah seperti itu. Dan kemudian undang-undang Omnibus Law ini saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebagai wakil rakyat yang ada di pusat sana sudah gagal atau tidak bisa membaca bagaimana situasi yang terjadi di masyarakat di setiap daerah. Karena dari beberapa hari yang lalu kita lihat, bukan hanya beberapa hari yang lalu, tapi sudah beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu, sudah banyak aksi-aksi yang melakukan penolakan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law. Akan tetapi pemerintah sendiri semakin gencar untuk mempercepat mengesahkan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu kita akan melihat di sini bahwa ada hal-hal yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk membuat kegaduhan di wilayah negara ini seperti itu. Karena apa?
ketika nanti undang-undang Omnibus Law ini sudah diimplementasikan kepada masyarakat, kita melihat dampaknya seperti apa nanti ketika kita khusus untuk kita lihat di Papua sini, khusus untuk wilayah Papua, kita lihat sendiri bagaimana nanti ke depan ketika hak-hak masyarakat adat, hak-hak masyarakat ada yang ada di pedalaman-pedalaman ataupun yang ada di pesisir-pesisir sana, ketika nanti mereka sudah tidak mempunyai hak penuh atas tanah mereka, atas kehidupan mereka sendiri, seperti itu. So, kemudian kalau dibilang dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan efek yang positif untuk kehidupan masyarakat, kita lihat bahkan jauh sebelum undang-undang Omnibus Law ini ada, sudah berapa banyak, sudah berapa hektar, sudah berapa banyak lahan masyarakat yang ada di Papua sini dikuasai oleh pihak asing. Tetapi sampai detik ini belum bisa memberikan efek yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat Papua sini. Mungkin seperti itu. Oke. Kira-kira perbandingan antara undang-undang Omnibus Law ini sebelumnya dengan yang sekarang pembentukan ini, kira-kira perbedaannya seperti apa, Bu? Baik, ya. Untuk perbandingan kita bisa lihat sendiri, ya. Misalnya seperti yang sebelum undang-undang Omnibus Law ini ada, berapa sudah banyak sekali tanah-tanah yang ada di daerah Papua sini atau di khususnya lebih umumnya di Indonesia, banyak sekali yang dikuasai oleh pihak-pihak asing seperti itu. Dan kemudian yang hal itu sangat dari awal itu memang sangat rumit sekali. Bagaimana proses perizinannya, bagaimana proses pendaftarannya, persyaratannya seperti apa. Tetapi masih bisa pihak-pihak asing, orang-orang asing masih bisa untuk menguasai tanah-tanah ataupun bagaimana menguasai kehidupan, sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat-masyarakat yang ada. Tetapi ketika Omnibus Law ini sudah ditetapkan, nah di situ akan semakin mempermudah lagi pihak-pihak asing untuk bisa menguasai tanah-tanah ataupun setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sumber daya alam yang besar begitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, nah akhirnya kami pikir pasti akan menimbulkan hal yang sangat kita tidak inginkan. Misalnya saja bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang tidak begitu paham dengan undang-undang pemerintah, yang hanya mereka tahu itu adalah bagaimana mereka merawat mereka punya lingkungan hidup dengan cara mereka sendiri. Nanti ketika undang-undang itu dimasukkan di situ, kemudian ada hal-hal yang mau dilakukan di daerah itu, nanti pasti akan terjadi bentrok antara masyarakat dengan pihak pemerintah sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Cabang Jaya, atas nama seluruh mahasiswa Gunung yang ada di Jaya, Kota Studi Wamena ini, saya pada prinsipnya tolak atas rancangan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja, karena memang rancangan undang-undang ini sejak 2019 itu, semenjak bulan Agustus, September, Oktober itu sudah ada rancangan undang-undang ini. Kemudian ada pihak-pihak yang seperti itu, kawan-kawan mahasiswa di Kota Studi di Jakarta itu, sejumlah kampus yang ada di sana, mereka sedang mendorong untuk penolakan. Sampai sekarang 2020 ini masih ada juga yang pro kontra. Kemudian sampai hari ini ada informasi yang kami ikuti di media bahwa tanggal 8 Oktober 2020 akan mengesahkan secara resmi. Seperti begitu, sehingga kami dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah melihat sejumlah rilisan yang sudah dikaji oleh senior-senior kita yang berkompeten
terkait dengan dampak daripada rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Dampak itu karena sejumlah undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Industri, Undang-Undang Tambang, Perekonomian, semua disatukan dalam undang-undang ini. Kami melihat bahwa undang-undang ini setelah kami mengikuti rilisan-rilisan itu dan kami melihat bahwa selebihnya undang-undang ini akan bermanfaat hanya bagi mereka yang pengusaha, kaum borjuis, kapitalis global, dan asing. Omnibus Law! Undang-undang Omnibus Law!